Oke, part 8. Hmm, mungkin gini kali ya. Ini kemungkinan. Karena kemungkinan skenario karena nggak kejadian. Sama seperti gua mau dijadiin tumbal untuk ngebunuh Dubes Amerika atas nama Saudi. Ya, itu tetap akan gua bilang skenario. Kenapa? Karena nggak kejadian. Akan gua ulang terus karena nggak kejadian. Mereka memang punya satu dua eh, apa ya, bisa disebut protokol kali ya, protokol di mana improvisasi dan adaptasi. Improvisasi itu ya artinya kalau misalkan begini ya mereka bisa ambil action sendiri tanpa harus ada yang komandoi. Ya memang begitu sih orang kalau udah ada double doctrine ya. Jadi bayangan mereka soal Freeport ya, bayangan mereka soal Freeport itu mungkin mereka membayangkan itu jadi milik mereka. Itu mereka membayangkan jadi milik mereka mungkin ya, atau em, mereka dapat sekian persen sahamnya, atau mereka mendapatkan sekian batang emasnya per bulan, per tahun, atau per apapun ya, terserah. Intinya mereka mendapatkan uang apapun itu gitu kan, mendapatkan keuntungan dari itu kalau apa yang mereka lakukan itu jadi berhasil. Cuman kok tetap masih di 2014. Gua aja ngelihat gitu di TV. Cuman kok Pak Hatta ngomong kayak gitu di di TV, terang-terangan, terang-terangan. Artinya sebelum kepilih, bukan setelah kepilih. Sama kayak kasus intelijen yang dua kali juga soal Freeport di 2018. Artinya sebelum kepilih, bukan setelah kepilih. Dapat? Oke. Okay. Ya, kita akan, karena itu udah gue bahas berkali-kali, jadi hanya sekedar mengingatkan aja. Kayaknya mereka juga masih belum menyerah sih. Kalau bagi gue sih, ya udah sih lu nyerah aja, tumbalin gue gitu loh. Mau pakai cara apa lagi lu mau tumbalin gue gitu? Kalau lu mau bunuh gue ya udah, dari dulu gue juga udah mau dibunuh. Ah, terus ngapain lu ngerusak ini gue, ngerusak hidup gue tuh? Oh iya, buat jadi tumbal. Ya, kita akan bahas dua dua sisi dari, ya masih sekelompok rahasia yang sama. Kita lihat mereka kayaknya masih belum menyerah. Jadi mereka ngebuat separatis bersenjata ya. Separatis bersenjata. Jadi ada dua nih, satu separatis bersenjata, satu separatis tidak bersenjata. Masih kelompok orang yang sama. Masih itu sekelompok orang yang sama. Memang beda instansi, cuman tetap aja sekelompok orang yang sama. Jadi kita bahas separatis bersenjata ini. Ya, kalau bagi gua sih ya, ya itu akan menghalangi kinerja Freeport dan tentu saja mempengaruhi harga emas dunia. Membuat harga emas dunia benar-benar naik turun ya, suka-suka itulah. Ya kan? Nah, em, jadi kalau bagi gua ya itu seperti bagian dari memang usaha mereka. Usaha mereka memang bisa dibilang mereka pantang menyerah. Jadi ya gue akan sebut, nah gitu dong, lawan terus gitu, lawan terus. Amerika kalian lawan terus, Cina kalian lawan terus, Saudi kalian lawan terus. Bukan ya, kalian akan, saya gua tahu kalian akan bilang oh ini atas nama negara dan seterusnya dan seterusnya. Itu mungkin karena nggak ada yang tahu sama sekali kali ya selain Pak Soeharto.
Pak Soeharto ya, presiden Indonesia, mantan presiden Indonesia, yang tahu deal apa sih sebenarnya soal Freeport itu. Ampun deh. Nah, eh jadi ya sebenarnya kesimpulannya, lu mau tumbalin gua, ya lu makin salah gitu loh. Makin salah karena mungkin lu semua berpikir kalau gua hanyalah eh anak bodoh ya, yang bisa dihipno, bisa dibuat stres, gampang ngamuk, terus habis itu mau bunuh diri gitu. Tapi ternyata lu mau tumbalin gua itu sebenarnya lu makin salah. Karena gue cuma umpan. Nah, kita tadi udah bahas sedikit ya. Ini kita lagi konteksnya perbandingan. Yang satu separatis bersenjata, yang satu separatis tidak bersenjata. Gua ngelihatnya drama apa lagi ini? Drama yang lucu juga sih, separatis tak bersenjata ini adalah suatu drama. Jadi, padahal mereka itu yang seolah saling serang itu, terus komen-komen di YouTube, TikTok segala macam, di medsos, memperlihatkan, dan TV ya, memperlihatkan seolah ini asli banget gitu. Padahal itu masih sekelompok rahasia yang sama. Masih masih sekelompok rahasia yang sama. Ya, jadi gue cuma mau bilang memang Islam ya. Islam itu orang-orang yang, lebih tepatnya, jebolan pesantren ya. Jebolan pesantren mereka kan selama di itu kan cuma terima informasi dari sepihak doang gitu, gitu. Masuk ke pikirannya, diforsir, dan memang kedidiknya seperti itu. Gak semua pesantren sih, gak semua pesantren, gak. Tapi banyak yang memang seperti itu. Jadi gampang banget gitu loh disetir oleh satu sosok yang masih dalam sekelompok orang yang sama, lagi sekelompok rahasia yang sama, yang tentu saja dia dianggap adalah manusia paling suci. Disetir, ya. Sekali lagi saya akan bilang dianggap menjadi manusia yang paling suci. Ya, jadi maksudku kan kalian masih dalam bagian sekelompok rahasia yang sama kan, yang memulai permusuhan dan permasalahan dengan Israel, dengan AIPAC ya, soal gua adalah Zionis settingan, soal Freeport, gua adalah Zionis settingan, ya kan? Kurang lebih begitu sih. Dengan segala macam cara lu melakukan itu. Kalau misalkan soal persoalan ya, data digital ya itu ada di servernya Amerika dan juga servernya Cina. Data digital soal lu nyebar itu ya, nyebar di grup WA, di medsos, di internet, di macem-macem gitu. Jadi mereka masuknya itu ke direct message gitu loh. Nyebarnya itu ke direct message. Ngerti direct message kan? Terus habis itu WA, WA dari satu orang ke orang lain gitu loh. Jadi seolah itu asli gitu. Wow. Ya, balik lagi sih, selama nggak ada yang waktu itu di 2014, 15, 16 juga, selama nggak ada yang lapor ya, lapor langsung ke bapak bapakku dan ibuku, itu mereka sampai itu nggak bakal pernah tahu,
Karena nggak ada yang lapor langsung. Mereka berdua tuh mengandalkan laporan gitu loh. Mengandalkan laporan dari orang lain. Sedangkan apa yang orang-orang yang nempel sama mereka berdua, ya orang-orang yang nempel sama mereka berdua itu adalah masih bagian dari sekelompok orang rahasia ini. Jadi informasinya selama sekian tahun itu di-cut loss gitu. Di-cut, bukan cut loss, di-cut gitu loh. Agar supaya bapak ibuku nggak tahu. Bapak ibuku waktu itu masih percaya kalau aku ini komunis. Dia nggak tahu sama sekali tentang gue mau dijadiin Zionis settingan. Dapat? Yang pada akhirnya nanti kalau misalkan gue jadi kebablasan di media, media TV, media nasional, media apapun, gue adalah jadinya nanti teroris Saudi, diberitakan ke sana yang begitu. Yang bapak gue tahu, itu gue adalah komunis. Yang nanti dikasih tahu ke pihak Amerika, itu gue adalah komunis. Yang nanti dikasih tahu gue ke komunitas-komunitas pengajian dan mungkin komunitas gereja atau sejenisnya, itu gue adalah Zionis. Dapat? Jadi gitu. Tergantung ini dilihat antinya yang mana. Karena bapak gue doktrinnya itu tentu saja Orde Baru. Maka yang dimanfaatkan oleh sekelompok rahasia ini adalah gue sebagai komunis. Settingan. Oke? Oke. Jadi ya balik lagi ke drama. Ya. Jadi penyusunan anggaran di DPR itu, ya itu nggak bisa ngasih oh sini porsimu sekian triliun, nggak bisa. Jadi harus emang ada alasannya, Nah alasannya itu tadi ya, dramatisasi separatis tak bersenjata itu, ya. Maka jadilah drama tersebut, boom, ya kan? Drama memang supaya apa? Supaya memang ada anggaran, ada alasan DPR ngecap plok segini, sekian. Kamu harus lebih tinggi dari Kemhan TNI. Karena kamu masuk TV dan berprestasi kan gitu. Nah, padahal mah masih sekelompok rahasia yang sama itu, dua-dua pihak itu masih sekelompok rahasia yang sama, yang double doktrin yang sama, yang buat masalah permusuhan dengan East, West, and Middle. Nah terus lu nanya gue tahu dari mana? Kan lu buat permusuhan ya kan? Lu buat permusuhan sama mereka dan lu nanya gue tahu dari mana gitu? Gini, lu ngelawan satu aja gitu ya, misalkan lu ngelawan West gitu ya, dan berserta semua support dan teknologinya ya. Gua aja masih mikir-mikir gitu loh. Udah lah, udah. Masih ngotot loh sampai hari ini mereka mau tumbalin gua.